Shalom, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang diberkati. Berjumpa lagi dalam renungan bersama dengan Majelis Resort GK Sampit pada hari ini, edisi Kamis 20 November 2025 bersama saya Pendeta Nike Anggraini STH. Maka firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan bersama sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Yeremia pada pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Dari bagian perikop ini, Bapak Ibu, ada dua bagian perikop, yaitu ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya mengatakan pembuangan Raja Zedekia diberitahukan, dan ayat 11 sampai dengan 14 dengan perikop nubuat melawan Raja Yehuda. Nah, dari dua perikop ini Bapak Ibu, saya hanya mengambil 3 ayat yang menjadi bacaan dan juga penekanan melalui firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu ayat 8, 9, dan 10. Silakan Bapak Ibu membaca keseluruhan dari ayat di Yeremia pasal 21 ini, ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Bapak Ibu yang diberkati, tema kecil yang saya angkat dari firman Tuhan kita pada saat ini yaitu hidup yang taat. Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14 ini berfokus pada hukuman Tuhan bagi Yerusalem akibat dosa dan ketidaktaataan umat, serta ada pilihan yang ditawarkan oleh Allah, yaitu jalan kehidupan dengan menyerah atau jalan kematian, yaitu dengan melawan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, saat itu situasi Yerusalem sedang dikepung oleh Babel, sehingga Raja Zedekia mengutus para imam, yaitu Pasyur dan Imam Jefanya, dengan membawa pertanyaan mereka dengan harapan akan adanya mujizat Tuhan dari penyerangan Babel kepada Nabi Yeremia untuk mereka sampaikan. Nah, dengan mengklaim dua utusan itu, seolah-olah Raja Zedekia ingin meyakinkan Nabi Yeremia bahwa dirinya serius untuk mencari kehendak dan pertolongan dari Tuhan. Padahal jelas-jelas Zedekia masih hidup dalam keberdosaannya. Ia hanya mau mujizat, kebaikan dan kedahsyatan Allah, tanpa mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Tapi melalui Yeremia, Tuhan memberikan jawaban yang tegas bahwa Nebukadnezar Raja Babel tidak akan mundur untuk menyerang Yerusalem, dan hukuman itu pasti akan terjadi. Ayat 3 sampai dengan 7. Dan Tuhan Allah juga menawarkan dua pilihan kepada umatnya. Pilihan pertama itu jalan kematian, yaitu dengan tetap bertahan tinggal di Yerusalem dan menghadapi kematian melewati pedang,
kelaparan, dan penyakit. Dan pilihan kedua adalah jalan kehidupan, yaitu dengan keluar dari kota lalu menyerah kepada pasukan Kasdim agar mereka selamat. Ayat 8 sampai dengan 10. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, Tuhan juga berpesan kepada Raja Zedekia dan keluarga bangsawan, yaitu untuk tetap menegakkan keadilan setiap harinya kepada rakyatnya, karena mereka telah memeras dengan tidak adil, dan karena dosa mereka yang terus menerus, maka Tuhan akan melawan mereka dan menghancurkan kota Yerusalem itu dengan api dan mengutuk segala sesuatu yang mereka miliki. Ayat 11 sampai dengan 14. Bapak, Ibu, dan Jemaat, apa yang Tuhan sampaikan ini menjadi bagian peringatan supaya umat pada saat itu tidak mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan, melainkan sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, bagaimana kita bawa firman Tuhan ini di dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, kita semua adalah umat percaya dari segala masa dan zaman. Pada hakikatnya, kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka peringatan yang ditujukan kepada bangsa Yehuda dalam firman Tuhan hari ini, ingatlah, ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mengabaikan setiap firman Tuhan, setiap ajarannya, dan hidupkanlah terus pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Karena ketidaktaatan dan kekerasan hati dapat membawa hukuman yang keras dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari terus jalani hidup yang taat, setia, adil, berbelas kasih, dan kepatuhan kepada Tuhan, sehingga hidup kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, jangan menganggap anugerah Allah sebagai barang murahan. Ingatlah, kita semua telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu, hanya orang yang percaya pada Kristus yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, dan yang bertekad menjalani hidup yang benar, itulah yang akan menikmati sepenuhnya kekayaan anugerah Allah. Mari Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, hiduplah terus dengan ketaatan, sehingga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, bahkan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Firman-Mu ini mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu hidup dalam ketaatan, menghidupkan pertobatan kami, tidak hanya dalam tutur kata tetapi dalam sikap hidup. Karena kami menyadari Tuhan, hidup kami penuh dengan dosa. Maka biarlah dalam apa yang kami alami dan hadapi, kami tetap menyadari bahwa bersama Tuhan kami mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Biarlah kami boleh menjalani hidup dengan kesempatan yang ada ini, mengikut Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Amin.